Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mujib. Rahayu Mbak Mujib dari Pekanbaru. Oke, Rahayu. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah yang mana malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara Zoom sama-sama saudara dunia akhirat. Yang kedua, salawat serta salam tetap kita limpahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang mana dialah yang membawa risalah ketauhidan dari alam gelap menjadi terang benderang. Alhamdulillah. Malam ini saya akan menyampaikan pengetahuan yang saya ketahui dari imamnya, dari ulil amri yang telah menuntun kita semua, saudara dunia sampai akhirat. Suaranya kurang jelas, Lur. Ya, dredeg ya. Itu Mbak. Santai mawon, Mbak Mujib. Mboten usah ndredeg. Memang kita tahap semua belajar ya, memang harus maklum, memang kondisi. Tapi tetap bagaimanapun juga memang tanggung jawab kita bersama, ya harus waktunya. Ini sanatnya dari sanat Mbah Ali. Saya anaknya Mbah Ali, Kang Bidin, Pak Alimin, Pak Gogor, dan seterusnya. Terus terang tidak bisa menyapa satu persatu, grogi. Sudah, kita mulai. Tema malam hari ini, temanya adalah keselamatan ada di sisi Allah. Judulnya begitu. Jelas tulisannya, Lur? Jelas. Syarat selamat adalah syahadat. Syahadat itu syahidna. Syahidna itu apa? Ketetapan di hati ini sampean semua itu loh. Mengetahui siapa yang menyelamatkan sampean kabeh, sampean semua. Syahadatnya apa? Syahadatnya satu, syahadat tauhid, syahadat Rasul, dan syahadat ulil amri. Syahadat tauhid itu syahadat mengiyakan kalau memang Allah yang menyelamatkan kita semua, yang mampu menyelamatkan kita semua, ya Allah. Nah, syahadat Rasul itu ya mengiyakan, ya saya ikut sampean, ikut sama. Dan sekarang waktunya, karena syahadat Rasul sudah lewat, sekarang syahadatnya sama ulil amri. Lalu ulil amri itu siapa? Lalu ulil amri ya imamnya sampean semua. Kalau memang sampean mengakui ulil amri Gus Tubi sebagai imammu, ya akui sampai mati. Jangan setengah-setengah. Siap, Pak. Siap.
Bagi siapa saja yang memang mengakui kalau Gus Dubi sebagai ulil amri, ya aku sepenuh hati. Kalau cuma setengah ya mending nggak usah aja, mending kafir aja. Oh, yang butuh sampean sendiri, yang butuh kita semua. Lah butuh apa enggak? Kalau memang enggak butuh ya udah tinggal aja. Itu namanya syahadat, mengakui kalau imamnya, ulil amrinya itu asli yang bimbing kita. Terus keselamatan yang ada di sisi Allah. Syaratnya apa? Syaratnya adalah syahadat. Syahadat itu syahidna. Syahidna itu ketetapan di dalam hati ini sampean kabeh lho. Ketetapan yang hati ini sampean kabeh, sampean semua. Sama tetapkan bahwa siapa yang bisa menyelamatkan sampean yaitu Allah. Syaratnya apa? Syahadat, syahadat tauhid, syahadat Rasul dan syahadat ulil amri. Berhubung di sini syahadat Rasul waktunya kan sekarang sudah lewat dan sekarang waktunya syahadat ulil amri. Ulil amri itu siapa? Ulil amri ya imamnya sampean itu loh. Sampean semua sudah tahu kalau Gus Dubi itu imamnya sampean. Nah, sampean akui imamnya sampean sampai mati, sampean kalian percaya kalian menghiakan Allah. Setelah itu menghiakan Allah. Menghiakan Allah apa? Mengetahui Allah itu siapa? Allah itu Tuhan yang menyelamatkan kita semua. Dengan bimbingan dari ulil amri ini. Terus mengimani itu apa? Mengimani itu percaya. Percuma zaman mengetahui aja tapi kalau nggak mengimani. Semua tahu, semua mengetahui kalau Allah itu yang maha kuasa. Tapi mengimani enggak? Percaya enggak? Iman enggak? Zaman imani, zaman percaya, zaman yakin. Yang asli bisa menyelamatkan kita semua itu saudara itu loh. Ya Allah, ya Tuhan satu itu, la ilaha illallah itu. Setelah itu taat sampai mati. Ya sampai tetapkan di hatinya sampai masing-masing. Semuanya ditanya hatinya sudah taat atau belum sama ulil amrinya, sama sama Tuhannya. Setelah itu mengiyakan Rasulullah, mengimani Quran dan taat sampai mati. Yang ketiga, mengiyakan pembimbing yang menunjukkan ke jalan Allah. Yang membimbing ke jalan Allah sekarang itu siapa? Sama kan sudah tahu. Ya tetap imamnya. Ya imamnya sampean semua itu. Ya sampean akui. Kalau imamnya yang membimbing sampean ya sampean akui. Mengimani imam dan taat sampai mati. Semua itu saudara-saudara sudah mengetahui. Semua itu saudara-saudara sudah melakukan. Tinggal sepenuh hati, apa setengah-setengah ya ditanya aja hatinya. Orang lain tidak akan tahu. Paling cuma meraba aja. Makanya semua syahadat itu perlu, harus. Syahadat itu harus. Tapi kalau sampean butuh, kalau sampean tidak butuh ya tidak apa-apa, tidak usah syahadat, tidak usah percaya, tidak usah syahadat. Di antara semua ini asli
imamnya mengajak kita semua itu cuman apa? Ya ya hanya menyembah Allah. Kalau bisa ya iman sampai bulat. Asli. Ini semua adalah rukun Islam. Dan yang pertama itu syahadat. Kedua sholat. Ketiga zakat. Kedua sholat. Sholat itu apa? Sholat itu membentuk barisan atau shaf secara berjamaah. Ya, kalau imamnya sudah menghadap Allah, ya kita yang di belakang sebagai shafnya itu ya harus ngikuti. Masa imamnya Pak ya tahu kalau yang di belakang masih ramai sendiri, nggak fokus. Nah, yang perlu imamnya apa jamaahnya ya. Kalau jamaah memang perlu ya cari aja kalau memang perlu imamnya ya mendekat. Kalau nggak mau mendekat ya berarti kan setengah-setengah. Ya tanya aja sama diri sampean sendiri-sendiri. Jangan tanya orang lain. Yang bisa mengukur itu pasti dirinya sendiri-sendiri. Kalau semua orang ditanya iman. Ditanya yakin, percaya. Tapi kok enggak? Ya elok-elok. Ya, cuman itu toh. Dan yang ketiga zakat, puasa dan haji. Semua itu diantara ini semua apabila ada yang kurang jelas sama bisa tanya. Nanti kalau saya tidak bisa menjawab, ada saudara-saudara di sini sebanyak. Silahkan. Buka Mas Dian. Monggo Lur yang mau bertanya silakan. Memang kita semua tahap belajar. Ya memang harus ya begini. Kalau untuk menjelaskan secara detail kayak imamnya ya tidak mampu. Ya diusahakan bisa, cuman kan ya tidak kayak imamnya. Gitu Lur. Tapi saya mau ngingat sama saudaraku semua. Jangan sampai di waktu Zoom karena imamnya tidak bisa tampil terus aras-arasen ya nanti kalau ketinggalan pelajaran ya sama rasakno sendiri. Itu yang butuh sampean semua. Imamnya cuma menyampaikan. Tapi kalau imamnya tidak bisa tampil, yang tampil Adam 1 atau Adam 2 ya jangan sampean pandang karena Adam 1, Adam 2 dan Adam 3. Tapi pengetahuan asli utuh dari imamnya. Ya, kalau tidak percaya sama tanya imamnya langsung. Apapun yang disampaikan saudara sampean semua yang di acara Zoom bukan dari akal-akalan saudaramu semua, itu asli sumbernya dari imamnya, dari ulil amrinya. Ya ada saudara yang kadang ada imamnya yang tidak tampil, malas aku, yang tampil bukan imamnya, pengetahuannya kurang. Itu yang nanti yang sampean jadi ketinggalan, bukan karena yang butuh sampean apa imame lah gitu aja. Sama tanya hati ini sama dewi.
Zaman hatinya sendiri ditanya sendiri-sendiri. Yang butuh sampean apa? Imamnya. Nah, kalau mau tampil imamnya terus, lah imamnya sudah menyerahkan pada Adam 2 untuk menyampaikan bahwa pengetahuan tetap asli dari imamnya. Makanya kalau ada keraguan di antara kalian semua, bisa langsung tanya kepada Bu Bibi atau imamnya langsung. Gitu, Lur. Ringete sak jagung-jagung are. Oke, Bapak. Tenang, Pak, tenang. Sing tenang, Abah Mujib, tenang. Bolonda, Bolonda, Bolonda. Lanjut Mbah Mujib, pokoknya masuk, ojo khawatir, tetep tak dongani teko kene wisan, gak galak keringetan. Ya, ya itulah sekilas pengetahuan dari imam yang terbaru itu ini. Memang dari dulu sampai sekarang imam itu tidak pernah ngasih pengetahuan yang lama-lama semuanya baru dan semuanya pasti ada hikmahnya, ada ilmunya, ada pengetahuannya. Ya tinggal kita aja yang semua saudara semua untuk menerima pengetahuan dari saudaranya bisa apa enggak. Kalau memang kurang jelas ya bisa ditanyakan langsung. Kalau bisa dijawab ya dijawab. Nanti kalau nggak bisa langsung bisa saudara yang lain yang membantu. Contohnya Kang Bidin, Mas Iwan, Pak Sumandi, dan yang lain saudara yang di sini. Terus terang kalau masalah pengetahuan sekarang jangan langsung ke imamnya, ya tanya aja sama saudaranya dulu. Jadi imamnya tinggal mengeluarkan pengetahuan, diterima dari saudaranya, yang saudaranya yang ada 2 menyampaikan ke bawahnya. Itu namanya mata rantai keimanan itu di situ. Makanya jangan pernah sampai memutus hubungan persaudaraan dunia akhirat. Hubungan tali persaudaraan jangan sampai putus. Betul. Maksudnya mau ya ngono, Kangin. Nggih. Kula nggih paham maksudnya jenengan. Tali persaudaraan itu perlu dan asli. Yaitu kita semua bisa, saudara ini bisa kokoh. Bisa kokoh dengan tali persaudaraan itu jangan sampai putus. Ya tinggal kita semua itu menyambungnya itu gimana? Ya harus kalau memang mengakui ikut jamaah ya harus nyambung. Kalau masalah pengetahuan tetap tanya saudaranya yang Adam 2. Ya mungkin Adam 3 bisa menjelaskan sedikit-sedikit tapi ya tetap disambung sama Adam 2 dan kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan langsung ke imamnya. Ya cuman gitu toh. Makanya namanya tali persaudaraan itu perlu. Jangan sampai putus. Nah, kalau putus ya yang ngerasakno ya kalian semua, sampean semua. Kayak saudaranya kepingin saudaranya bisa mengerti semua, paham dan yakin, tambah paham, tambah jelas ya melalui Robito. Ya memang selama ini saya sendiri nggak pernah ikut Robito. HP-nya nggak mampu. Robito live. Mbah Mujib Zoom-nya siaran langsung. Untuk itu dari sini dulu mungkin dari saudaraku semua yang kurang paham
bisa ditanyakan. Nanti kalau saya bisa jawab, saya jawab. Tetap kalau nggak bisa nanti ada saudara yang lain kayak Kang Bidin, semuanya bisa. Jadi pengetahuan itu tidak harus dari satu orang, mungkin dari saudara-saudara yang lain bisa. Enggak kok harus keturunannya Mas Agus, tanyanya harus Mas Agus, enggak, bisa semua. Mbah Mujib. Jelas kabeh iki mari nembe mlebu e. Mas Jenny ya. Diulang, Mbah. Aku urung jelas blas iki nembe mlebu e. Iya, iya. Mas Jenny. Ya, minta diulang lagi, Mbak. Ya. Ketinggalan. Oke, Bangka Belitung itu kok masih siang atau sekarang ini kok masih baru pulang ini. Dugi mesti saged buka, Mbah. Loh. Ya, oke. Makanya tak tanya dulu tadi, apabila ada yang kurang jelas, sampai bisa tanya sekarang, nanti tak jawab dan dijawab saudaraku semua di sini banyak. Saya itu tidak sendiri di sini, saudaraku banyak. Aku tidak bisa Mas Iwan tidak bisa Pak Sumandi. Sah kok itu. Wong ini panggung ini sekarang yang punya saya. Aku. Bagaimana? Nanti tetap diulang Pak Mas Jenny. Kalau memang harus diulang sekarang ya enggak apa-apa. Mas Jenny. Mbah. Nah, ya ini tadi judulnya kan syarat keselamatan. Syarat keselamatan di sisi Allah. Ya. Syaratnya apa? Ya syaratnya ya syahadat. Enggak syahadat sampai semua gimana? Syahadatnya syahidna toh. Syahidna itu apa? Syahidna itu ketetapan. Ketetapan di hati ini sampean semua itu loh. Ketetapan hati ini mengetahui siapa yang bisa menyelamatkan kalian semua, saudara semua itu siapa? Ya Allah. Syahadatnya apa? Syahadat tauhid, syahadat Rasul dan syahadat ulul amri. Karena sekarang waktunya syahadat ulul amri, syahadat Rasul kan sudah lewat. Sekarang syahadatnya syahadat ulul amri. Dari ulul amri itu siapa? Ulul amri itu imam kita semua itu. Imam kita semua yang telah membimbing kita semua, sama akui ulil amri, sama akui sepenuh hati. Jangan sampai setengah-setengah. Sepenuh hati itu gimana? Sepenuh hati ya sampean akui yang asli dari hatinya sampean yang paling dalam. Bukan syahadat, cuman syahadat di mulut. Syahadat di mulut itu namanya nyanyi. Syahadat di mulut. Ya, saya ikut Kang. Ya, saya ikut. Tapi tidak ngikuti ya, sama aja tuh. Niku namanya karaoke, Mbah. Betul, itu namanya karaoke. Mas Hamzah. Jos sih. Terus menghiakan Allah. Menghiakan apa?
Mengiyakan itu mengetahui siapa yang bisa menyelamatkan. Mengimani itu apa? Berarti ya yakin, meyakini bahwa pengetahuan yang dibawa ulil amri kita asli, yaitu terus taat sampai mati. Kalau memang sampean sudah sampean tetap di hatinya sampean semua bahwa memang Allah yang asli, Tuhan yang Maha Kuasa yang menyelamatkan aku dan saudaraku semua, ya sampean tetap Nggak usah besok-besok, sekarang. Iman itu kan percaya dan mempercayakan biar dipercaya sama Tuhan. Habis itu Siap, ya Bang taat. Mujib. Siap. Terus mengiyakan Rasulullah, mengimani Quran, ya Quran dipercaya, diyakini, dan taat sampai mati. Terus mengiyakan yang membimbing. Mengiyakan yang membimbing, siapa yang membimbing kalian? Nah, yang menunjukkan ke jalan Allah, yang ke jalan Tuhan itu siapa? Ya saman akui. Kalau memang yang saman akui Gus Lubi, ya saman akui. Mengimani imam, saman percaya karo imame. Sing iso nunjukin yang Baitullah itu loh. Siapa kalau bukan imame? Saman bisa tak semua sendiri-sendiri? Tidak bisa, tidak mampu. Dari mulai tahun 2018 sampai sekarang, imame mengajaknya hanya ke Allah toh, hanya ke Allah saja, bukan ada yang lain, tidak ada tendensi lain. Dia menunjukkan ke Allah itu begini, percaya itu begini. Setelah itu ya taat, sama taat sampai mati. Sama tetap di hatinya sampai masing-masing. Siap, Mbah Mujib. Setelah itu sholat, yang kedua sholat, yang pertama kan syahadat, kedua sholat. Sholat itu membentuk barisan atau shaf atau berjamaah. Nah, kalau imamnya sudah menghadap ke Allah, yang di belakang ya ikuti. Namanya taat yang ikuti. Nah, kalau nggak ikuti ya terserah. Itu pribadinya zaman masing-masing. Kalau nggak ngikuti ya mending nggak ikut. Wes aku nggak ikut Kang ya nggak apa-apa. Imamnya nggak butuh sampean semua. Yang butuh sampean bukan imame. Namanya kalau imam sudah menghadap kepada Tuhan, ya kita sendiri-sendiri yang dari hati yang paling dalam yang ngikuti di belakangnya ya tinggal ngikuti gitu aja. Percaya sama imamnya. Asli imamnya itu yang membimbing. Asli utuh. Imamnya tidak mungkin menghadap ke belakang, itu namanya tidak sholat. Kalau imamnya menghadap ke belakang ya imamnya karaoke lah. Imamnya kalau sudah sholat menghadap Tuhan, kita sebagai makmumnya ya mengikuti dari belakang. Kalau imamnya sudah menghadap, masuk makmumnya masih gojekan. Nah itu masih anak-anak namanya. Betul, Kita Mbak ini Mujib. Kita semua, tinggal mengikuti saja. ya kita ini semua sudah mulai dewasa. Meskipun kita belum mencapai dari rojul kamil. Padahal rojul kamil kan laki-laki yang sempurna. Manusia laki-laki yang sempurna, yang manusia yang lurus. Kita menuju ke situ semua. Nah, kalau imamnya sudah menghadap, kalau kita masih gojekan di belakang ya
Ya, kapan menjadi dewasa? Kapan menjadi rojul kamil? Masa mau jadi rojul perempuan naik? Anak-anak sudah Rojul nisa. lewat. Anak-anak rojul, anak-anak sudah lewat. Perempuan. Kita itu dididik imame menjadi rojul kamil. Semuanya bukan satu persatu, bukan karena dekat sama imame. Imame tidak pernah. Tidak pernah imame itu kilo. Ini loh. Anakku yang paling tidak ada semuanya sama. Makanya di sini di jamaah sini itu tidak ada istilah orang lama sama orang baru. Ada bedanya tidak ada. Namanya makmum ya sama-sama. Biar lama, biar baru, ya sama-sama makmum. Dan tidak ada di situ yang merasa saya lebih tua, saya lebih pinter, saya lebih dekat sama imame. Itu tidak laku di jamaah sini. Ya ayolah sama-sama kita semua ini saudara. Kalau kita mengakui saudara dunia akhirat diakui, ya diakui. Jadi enggak, kita semua tahap belajar. Belajar jadi makmum yang benar, jadi makmum yang harus bagaimana. Ya itu aja. Setelah itu nomor 3 zakat. Zakat di antara kalian semua pasti sudah paham. Keempat puasa dan kelima haji. Semua itu dari rukun Islam. Gimana Mas Damsyah? Alhamdulillah, Bang Mujib paham. Bisa dicerna. Saya percaya saudara semua, saudaraku semua itu bisa memahami. Meskipun cara penyampaian dari saya mungkin kurang jelas, mungkin kurang paham, ya maklum namanya juga sama-sama makmum. Alhamdulillah, Mbah. Jelas, Mbah. Matur nuwun. Maka dari itu, sekarang di antara saudaraku semua mungkin ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Bagaimana saudaraku? Jelas, Mbah Muji. Kita ini semua saudara. Namanya mata rantai. Tali persaudaraan itu harus kita jaga. Mulai dari Adam 2 dan seterusnya. Caranya gimana? Ya caranya ya kita tetap silaturahmi, tetap menjaga tali persaudaraan, saling mengingatkan satu di antara saudara semua, biar tidak ketinggalan, tetap disampaikan. Siap, Bah. Siap. Terus dari sini dulu, gimana ada yang mau tanya? Silakan saudaraku semua. Sewep ya, kayak pasar tutup ya. Bang Mujib. Tanya Bang Mujib. Halo. Ya, halo. Yang sahadat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dengan Bapak siapa? Mulyono nih, Bah. Di Babel, Bangka Belitung. Bapak Mulyono dari Bangka Belitung. Nggih. Monggo, Yang gimana Pak Mulyono? Jelas dari syahadat. situ? Masalah syahadat kuliah ampri niku, Bah. Nah, Sahadat ulil amri, sampean kan sudah mengakui tuh. Kalau memang sampean mengakui ulil amri Gustubi sebagai ulil amri, jadi imamnya sampean, gitu. Jadi ulil amri itu
imame Gus Tubi itu. Gus Tubi itu sebagai imame sampean ya sampean akui sampean tetapno ning atine sampean, di hati sampean. Nggih. Kalau ulul amri itu yang asli yang mengarahkan saya menuju Allah sampai mati. Asli itu saya sama tetapno. Nah, kalau sama ndak sama tetapna ya sama yo ketinggalan. Asli sama yakini kok gak ulul amri ini. Yakin. Ya sama yakin ya sama gak usah ragu-ragu. Ya asli sama yakini. Nggih. Hatinya mengiyakan bahwa Yang- Gus Tubi itu imam kita. Ya. Sama yakan Gus Tubi ya. Masalah zaman Ya. Rasulullah sudah ada dan sekarang zamannya memang zaman ulul amri. Siapa yang bisa menuntun sampean menghadap Tuhan itu siapa? Kalau memang Gus Tubi saman aku sebagai ulul amri ya saman tetapno. Asli tak percaya. Saya percaya Gus zaman yang membimbing saya, mengantarkan saya ke Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Saman tetapno. Sama nanti tahu sendiri, sama jelas sendiri. Dan di samping itu sama bisa tanya ke sama Mas Yeni, terus saudara-saudara yang lain kayak Pak Usman, bisa ke Mas Iwan, ke saudara yang lain. Semua saya yakin bisa menjelaskan mengenai ulul amri. Yaitu caranya yaitu zaman percaya dan yakin asli Gus Tubi yang membimbing saya mengajak ke Allah, ke Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, sama tetapno di hatinya sampean. Semuanya bisa, semua paham. Kalau sekarang itu yang namanya Baitullah itu apa? Kalau dulu belum ada dulu. Dulu tahunya ya paling ya yakin, percaya. Zaman seleh hatinya diseleh nih. Kalau dulu begitu. Sekarang kan pengetahuan tambah baru, tambah terang, tambah jelas, asli. Dan jangan pernah memandang saudaramu, baik saya atau Mas Pak Agus atau Mbak Hasan atau Mbak Ali dan Pak Kang Bidin, semuanya asli pengetahuan dari imamnya. Tidak pernah kita semua itu pengetahuannya asli dari imamnya. Tinggal cuman yang menyampaikan aja. Apabila kurang jelas, kurang paham, bisa ditanya langsung. Yang sampean anggap yang paling jelas bisa menjelaskan siapa. Misalnya Mas Iwan, bisa langsung tanya Mas Iwan. Bisa tanya saudara yang lain. Jangan pernah ada rasa, saya malu kalau tanya sama Pak itu, sama itu. Jangan, semua saudara tetap akan dijawab, akan disampaikan sebisanya, tapi asli itu sumbernya dari imam kita. Ya sudah, gimana ini saudaraku semua? Masuk, Bang. Ya. Sama jawab nih Mas Iwan. Alhamdulillah jelas Abah Mujib. Oke. Matur suwun Mbak Mujib, jelas sekali. Rokokan sama ngopi dulu, bisa tanya jawab dari saudara-saudaraku yang memang kurang paham, kurang jelas,
Bukan dari ini saja, mungkin dari pertanyaan yang lain bisa. Semua saudaraku di sini banyak, jadi saya enggak sendiri. Itu ada dua, ada Mas Agus. Monggo Lur yang mau bertanya Lur, silahkan Lur. Mari yang ingin bertanya silahkan. Kita buka. Tanya jawab sama yang lain. Nanti biar dibantu sama Mas Iwan. Ya, dari sini dulu. Apabila ada yang kurang memuaskan di hati saudaraku semua, kami di sini sebagai narasumber minta maaf. Cukup dari sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kenarok itu nang di kenarok iki. Wah, kelenger mana kenarok. Suaranya alon-alon Abah Mujib. Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya menyayat hati. Piye Lur? Suaranya Mbak Mujib menyayat hati. Dia bener alon-alon tapi kelakon Abah Mujib suaranya. Dari keterangan yang di belakang ini apakah ada yang kurang paham bagi saudaraku semuanya? Paham, kan. Atau ada pertanyaan yang menurut panjenengan kalian semuanya mengganjal atau ganjil? Aku ini kok ganjil itu yang dirasakan ganjil, keganjalan itu silakan bertanya nggak apa-apa atau diskusi di sini dari tentang syahadat ini. Karena syarat selamat itu harus bersahadat. Jadi kalau misalnya ada saudara itu yang menyatakan menyendiri itu syahadatnya batal. Ini tolong Mas Agus. Yang namanya syahadat ganjil itu. Loh, kok batal? Ya karena dia nggak mau berjamaah. Oh, tapi nggak sadar di situ. Karena kalau menyembah Allah itu ada yang disembah, ada yang menyembah, kemudian ada yang membimbing tentang penyembahan itu. Ya, Mas Agus, siap. 3 poin itu. Nah, syarat sahnya untuk selamat pertama itu harus syahadat. Ini kan sudah jelas loh di belakang ini. Tadi yang dijelaskan oleh Mbah Mujib itu. Makanya ada saudara yang nggak sadar untuk memisahkan diri untuk berhenti sejenak atau ini sejenak itu syahadatnya batal itu. Harus diulangi lagi. Oke. Nah, ketetapannya itu diragukan. Makanya kalau misalnya banyak yang menyendiri semacam itu, kenapa kok goyah? Ya goyah, koyah. Ya, sekarang apa? Ya, karena dia sendiri terbawa oleh apa? Oleh arus perasaan namanya jid. Aku nggak enak, aku menyendiri dulu ah. Nah, batalnya di situ. Kalau ingin kokoh lagi imannya, tahu lagi, ya syahadatnya diperbarui di hadapan imamnya. Macam itu. Ya, coba aja yang menyendiri itu. Hanya aja. Kokoh nggak imannya?
makin besar gak imannya. Nah, semacam itu saudaraku. Maka sayangilah keimananmu, sayangilah apa? Saudaramu yang seiman. Jangan pernah mau menyendiri, kamu nanti diseret oleh perasaanmu namanya jin. Nah ini aja kalau kita menyaudara aja. Rahmati Allah fadlipun Gusti Allah turun. Tambah tercerahkan keimanan panjenengan semuanya dengan pengetahuan yang terbaru saat ini tentang syarat sahnya selamat sampai akhir hayat. Begitu Mas Setiono, wah Mas Setiono kan syukron boleh sampean. Kopinya diombe. Assalamualaikum Kang Iwan. Siap, siap. Oh, enak kan syukron ya wesan. Gimana saya menyambung dari Mbak Mujib lor. Semacam itu. Nah, kita yang sudah tahu jalannya ini udah terang kayak gini loh. Oh, tinggal mempertahankan takwa kita itu loh. Siap, Mas Iwan. Nah, ketetapannya itu berarti diragukan, syahadatnya itu diragukan. Mengiyakan imamnya itu diragukan. Mengiyakan Allahnya itu diragukan. Mengiyakan Rasulullahnya itu diragukan kalau menyendiri. Nah, keraguan-keraguan itu yang tidak memperkokoh keimanan saudara yang menyendiri. Makanya sampai ditegur dengan keras di grup itu semacam itu saudaraku. Bentuk apa? Bentuk rasa kasih sayangnya imamnya terhadap jamaahnya, terhadap makmumnya. Di situ jangan sampai bercerai-berai. Itu. Akhirnya turunlah ini ilmu pengetahuannya. Diulas lagi, kembali lagi ke syarat sahnya selamat sampai akhir hayat. Konten Kang Mualimin ya. Kang Mualimin ini. Lor, dulurku ning kono lor, dididik lor ya. Iku Mas Yaki teko Bendo iku sading Bidin mau. Oh, Mas Zaki ini namanya. Ya, ini baru datang Mas Zaki. Jarene pernah mondok di Sumbersari. Kang Limin slot ganteng, Gus. Aku pengen seduluran karo jamaah dhewe dibimbing lur. Oke, siap. Pak Sumanti mau menambahkan? Kan Jainal. Ya wes, nek wes gak ada pertanyaan, apa kita tutup atau kita mau sharing-sharing? Saudaraku, masih ada waktu ini. Atau yang lain Sharingnya pakai RB. Tambahan. Ini Pak Urip. Ya, gak apa-apa. Ini kita sharing-sharing aja. Oh ya, oke, monggo. Ya gini ya. Silakan Lur, kita buat apa namanya suasana seperti RBT-an, nah, semacam inilah sharing-sharing. Saya hidup gitu. Oke, begini Lur ya. Kita kan udah mengetahui bahwa namanya syahadat itu kan sakitna atau dani setia. Nah, di sini tadi kan Mujib menjelaskan sahidna dulu kepada Tuhan, syahadat kepada Rasul dan nah, kalau sekarang itu kita kan jelas, tambah terang. Yang kita percaya jelas, menetapkan jelas, kita cara kita. Lalu amri. Yang saya pertanyakan seperti ini loh. Kita mempercayai Rasulullah. Ya, padahal Rasulullah udah wafat 1.500 tahun yang lalu. Nah, itu kan
janji setianya seperti apa tuh? Apa cuman kita itu angan apa cuman di dalam hati gitu? Itu masalahnya kita nggak nemuin jamnya Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, terus ini kan ulil amri itu penyambung atau estafet dari Rasulullah. Nah, sedangkan umat seluruh dunia ini berbeda-beda gitu loh. Apa yang kita pakai itu nama Rasulullah saja, Muhammad, pasti agama-agama lain itu menolak atau gimana itu loh. Ini kita sharing ya Nur ya, biar mengembang mana dari sahat atau sahidnya. Monggo. Ini pertanyaan dari Pak Orip, saudaraku. Siapa yang mau menjawab? Yang mau menjawab Gusnya kayaknya ini. Saya jawab. Iya, bahasa mengiyakan. Mengiyakan itu kan harus jelas, harus terang. Apa kita Rasulullah kan udah zamannya nggak tahu seperti itu loh. Apa kita mengiyakan dalam hati aja, dalam bentuk oh ya percaya Rasulullah gitu. Apa seperti itu gitu loh Mas. Dan yang sahadat Rasulullah itu apa cuman kita itu kan untuk jadi kelakuan ya, sampai dari kelakuan Rasulullah itu. Nah, apa kita itu pakainya oh aku kamu harus percaya Muhammad. Nah, itu ada dua pertanyaan itu loh. Ini apa kayaknya apa Mbak? Ini kita aja Pak. Kita bikin Pak. Oke, lanjut. Siapa yang mau menjawab? Iya. Karena nggak boleh kita meragukan gitu loh maksudnya. Kita itu bener-bener nggak boleh ragu. Monggo. Apa cuman nggak ada dalil terus kita percaya gitu loh? Apa gimana? Sing penting syahidna ngono lho, Mbah, kula, Mbah. Yang penting syahidna. Ini matinya ya kalau kita kan jelas, yang memelihara kita kan jelas jika kita udah memang syahidna. Imam kita yang membimbing kita dari pengetahuan kan. Nah akhirnya kita mengetahui kan seperti itu. Oh iya loh, imam saya ini yang menunjukkan saya kepada penciptaku sehingga jelas. Nah, makanya di situ kan ada Rasul gitu, ada Rasul gitu. Apakah cuma di hati, apa di gimana sakitnanya gitu loh. Monggo, ini biar ya. Terus kita kan umat dari estafetnya Nabi Muhammad. Yang meneruskan adalah ulil amri kita. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Nah terus ulil amri itu kan sifatnya menyeluruh gitu. Apa sahidnanya harus Muhammad? Apa gimana gitu? Penjelasannya biar terang gitu. Mantap pertanyaannya ini. Semakin jelas kita menyampaikan nanti, Lur. Jadi jawab, Lur. Gusnya yang jawab. Gimana? Gak ada yang menjawab. Monggo Abah Mujia kalau mau menjawab. Ini kayaknya Mbak Munji, monggo Mbak Munji. Ya, ini apa yang saya tahu aja ya. Jadi sebelum menjawab pertanyaan Mas Urip, kita harus tahu dulu siapa Muhammad, siapa Rasul. Pada masanya yaitu Muhammad yang ada pada masa itu, Muhammad bin Abdul Muthalib. Apakah kita tahu? Ya nggak tahu. Terus bagaimana untuk bersaksi? Muhammad itu siapa?
semua manusia itu adalah percikan dari Nur Muhammad namanya. Namanya. Jadi syahadatnya itu biar semakin jelas. Bukan Muhammad yang bin Abdul Latif kalau yang sekarang. Yang saya tahu seperti itu. Jadi kita itu adalah Nur. Rasul. Apa Rasul? Utusan. Apa yang diutus Allah? Apa yang nyampe kepada kita? Adalah tentang ruh. Rasul itu pangkat yang melekat pada jiwa-jiwa orang. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kita ini Muhammad. Manusia-manusia hidup itulah Muhammad utusan Allah yang hidup di alam semesta ini. Yang sekarang. Kalau mengarah kepada Nabi Muhammad yang bin Abdul Latif, kita nggak tahu, nggak bisa bersaksi, mau bersaksi bagaimana. Makanya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang utusan Allah. Siapa? Min anfusikum, dari bangsa kamu sekalian. Kapan? Pada masanya, yaitu Muhammad bin Abdul Latif. Sekarang siapa? Kita-kita yang membawa risalah suci. Jadi syahadatnya itu pasti. Jadi pada masanya sekarang ini juga ada Rasul. Yang perlu kita cari kebenarannya. Agar kita semakin mantap untuk bisa menuju Tuhan. Makanya di situ laqad ja'akum rasulun min anfusikum, bukan laqad ja'akum rasulun Muhammad bin Abdul Latif, bukan. Bin Abdul Muthalib ya. Bin Abdullah. Iya, bin Muhammad Abdul bin Iya, Abdul Latif itu. lagi. Lupa. Lupa. Iya, ya itu maksud saya gitu. Yang penting Pak Urip paham ya. Ya, tambah bahagia saudara kita, tambah jenazah. Monggo lanjut. Ya nggak apa-apa, dilanjut yang lain aja Kak. Sudah Abah Munji. Oke, sudah saudaraku. Saya akan menambahkan yang saya ketahui. Dulu pernah dibahas semacam ini, saudara Pak Urip. Ini sudah pernah diulas, sudah pernah disampaikan. Kala itu membahas tentang siapa? Muhammad. Muhammad itu menyampaikan kepada para sahabatnya. Menyampaikan gimana? Dia ketika pulang perang, ini asbabun nuzulnya Abah Munjia ya. Pak Urip ya. Ini kita kilas balik dengan pelajaran masa lalu yang pernah disampaikan di Zoom. Kala itu sudah pernah. Ketika pulang perang,
si sahabat ini berkata, Jeng Nabi, betapa. Kalau bahasa Kedirinya, betapa bahagianya saya ketemu panjenengan, wahai Rasulullah. Wahai pembawa keselamatan, wahai pembawa keterangan yang sangat jelas, keterangan tentang pengetahuan Tuhan, pemelihara manusia. Betapa beruntungnya saya ini dan teman-teman saya seperjuangan ini bertemu engkau, wahai Nabi, wahai Rasulullah, wahai utusan Tuhan. Bejo-bejone kula niki bahagianya apa nek bejo? Bejo itu apa Pak Budiono? Beruntung. Betapa beruntungnya saya ini dan teman-teman ini, sahabat kita semuanya ini ketemu panjenengan, ketemu engkau wahai Rasulullah. Dengan begitu kami semuanya tahu arah keselamatan, jalan keselamatan itu. Kalau seandainya saya hidup sebelum panjenengan, saya nggak tahu arah keselamatan bagaimana, betapa celakanya saya ini dan teman-temanku ini. Terus Jeng Nabi bilang bagaimana? Ini asbabun nuzulnya tentang munculnya ulil amri Pak Urip ya. Nah, nanti korelasinya itu jelas nanti. Bagaimana cara mengetahuinya kalau misalnya Rasulullah sudah wafat itu? Rasulullah wafat itu sudah meninggalkan pesan. Sudah meninggalkan wasiat. Sudah pernah berwasiat kepada para sahabatnya. Loh, masih ada yang lebih bejo lagi daripada jenengan semuanya ini. Kata Rasulullah. Beliau bersabda, loh, siapa itu yang bejo? Yaitu orang-orang yang tidak mengetahui saya. Kelak nanti akan datang masanya. Itu orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah saja hidupnya. Yang berjalan di Allah saja hidupnya. Yang memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan tauhid semacam saya ini loh. Suatu saat akan datang masanya. Itulah orang-orang yang lebih bejo daripada kalian semuanya. Loh, siapa itu Rasulullah? Nanti eranya akan Allah munculkan kembali. Namanya ulil amri yang saat ini terjadi. Nah, benang merahnya sambungnya Rasulullah sampai kita ini, pengetahuan ruh yang diberikan oleh ulil amri untuk kita semuanya sudah sangat jelas terang, orang-orang yang menghambakan diri di hadapan Allah. Jenengan semuanya itu loh, di sisa hidupnya tidak ada ceritanya tidak bermanfaat di jalan Tuhan. Inilah ciri-ciri yang dimaksud oleh Rasulullah, yang ketika itu tidak bertemu Rasulullah tapi di situ membawa risalahnya Rasulullah, nubuahnya Rasulullah. Itu yang harus engkau ikuti. Ketika engkau bertemu segolongan orang-orang yang semacam itu, yang membawa risalah tauhid yang semacam saya ini. Itu loh orang yang paling bejo, yang paling beruntung. Dan mereka memiliki derajat di hadapan Allah. Karena selalu hidupnya tidak jauh dari Tuhan. Nah, korelasinya yang ditanyakan oleh Pak Urip semacam ini, wahai saudaraku. Ini kan sudah pernah. Gitu Pak Urip. Pengetahuan ruh yang diturunkan oleh Allah kepada imam kita sudah begitu terang benderangnya, saking terangnya jiwa kita itu yakin diselamatkan oleh Allah 100% tanpa cacat, tanpa ragu sedikit pun. Gimana Pak Rep? Oke. Emang masuk dikit, masuklah. Cuman begini Mas Irfan ya.
Oke, silakan, monggo. Apa ya? Karena kalau menurut saya seperti ini ya. Yang dimaksud Rasul-Rasul itu adalah yang membawa risalah. Gitu loh ya. Nabi Muhammad itu nama. Dia badannya Muhammad. Tapi yang membawa itu ya sifat Rasulnya itu. Kalau menurutku ya, ini ulil amri itu cuma sebuah nama. Nah, di dalam isinya itu risalah. Imam kita itu loh, membawa isinya itu risalah. Makanya Rasul-Rasul itu setelah kamu jelas dengan pengetahuan yang disampaikan imam kita, sehingga kamu itu mengetahui, sehingga kamu menetapkan kepercayaanmu hanya kepada penciptamu. Nah itu loh, sama Rasul. Nah tapi di sini di dalam anu aja, kalau itu sebagai Rasul itu enggak, kurang relevan. Gitu loh. Kalau menurut saya sifat Rasul itu sifat pembawaan yang Allah berikan, risalahnya itu loh oleh imam kita. Jadi bukan Muhammad ini bukan diartikan Muhammad yang dulu. Itu yang tadi Mas Iwan itu pesan atau kemudian hari, belakang hari setelah saya meninggal. Itu ada. Lebih bejo katanya seperti itu. Itu kan amanah. Nah, di situ jelaskan. Jelasnya apa di situ? Al ulama warasatul anbiya. Ulama yang benar-benar membawa sifat kenabian atau kerisalahan. Al ulama warasatul anbiya. Nah, ulama itu maksudnya. Jadi kalau menurut saya sih yang namanya syahadat Rasul itu yang Allah beri kepercayaan untuk membawa risalah, untuk membebaskan manusia dari cengkeraman jin dan iblis. Nah ini kita gabungan lagi ya. Sekarang ini kan Muhammad itu, waktu Muhammad itu kan aku meneruskan milata Ibrahim, meneruskan agama Ibrahim. Apa di situ membawa syahadat Ibrahim? Nah itu loh yang jadi pertanyaan. Ini saya mewakili orang yang di luar, ya kan? Apa di situ ada Nabi Muhammad itu syahadat Ibrahim? Padahal di situ meneruskan ajaran Ibrahim. Nah ini korelasi sekarang ulil amri kita, ya kan, sama membawai agama Ibrahim juga. Agama Ibrahim apa loh? Bukan cuma Islam aja loh. Ada Yahudi, Nasrani. Nah makanya ini, untuk persaudaraan kita, untuk mengembangkan ketauhidan ini, bukan dari sisi Islam saja. Makanya tadi saya pertanyakan, apakah harus yang dibawa itu Nabi Muhammad? Seperti itu loh, Lur. Maksudnya seperti itu. Karena apa? Agama Ibrahim itu bukan agama Islam saja. Yang dibawa agama Ibrahim itu ada 2 istri. Siti Sarah dan Siti Hajar. Siti Sarah, Yahudi dan Nasrani. Siti Hajar, Islam, Ismail dan Muhammad. Nah kita sebagai penerus atau meneruskan risalah Ibrahim. Nah di situ korelasinya biar syahidnanya itu kayak apa gitu loh untuk yang luar selain Islam. Paham yang aku maksud ya Lur ya? Jadi ini biar sama-sama ayo kita anu gitu loh. Cara gimana? Supaya jangan mendoakan nama Muhammad saja gitu. Monggo. Marah. Lanjut Lur, makin seru Lur. Apanya yang seru? Pengetahuannya semakin jelas, semakin mantap. Tidak ragu lagi. Yang seru bukan pengetahuannya, tapi rasa percayanya. Kok kan bikin kalau mau naik. Itu loh maksudku. Kan lengkap nanti saudara satu pengetahuannya, saudara satunya pengetahuannya, jadi satu ya sudah semuanya. Itu loh. Pokoknya Mas Urim kolak terus nih. Ya iya dong Pak. Ini masalah kita itu
nggak main-main itu masalah Sayyidina itu kalau menurut saya hal-hal yang benar-benar saya itu nggak boleh main di situ. Kalau saya belum jelas itu sejelasnya kayak apa? Karena apa? Kelakuan waktu dicontohkan Rasulullah itu percontohan. Nah kita ulil amri penerus ini kelakuannya dari risalahnya Rasulullah meneruskan. Nah Rasulullah meneruskan milata Ibrahim, ajarannya Ibrahim. Ayo. Kalau kita mendominasi Muhammad aja, apa masuk ke yang lainnya gitu loh? Ya, karena Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir, nabi sempurna. Jadi semua nabi itu disempurnakan dengan Nabi Muhammad. Itu sudah nabi yang terakhir, sudah nggak ada nabi lagi. Siapa yang sudah jadi nabi? Di situ sudah nggak ada nabi loh ya, karena Nabi Muhammad. Terus toh. Jadi Nabi Muhammad itu nabi yang penyempurna semua nabi. Yang paling sempurna itu Nabi Muhammad. Nah, kita tinggal meniru risalah Nabi Muhammad. Nah, agama itu bukan Islam saja. Islam itu cuma tradisi sebenarnya. Kita tinggal dalamnya saja, siapa yang disembah. Hindu juga bisa, Kristen juga bisa masuk sini. Yang penting hatinya itu loh, siapa yang disembah. Penciptanya apa bukan? Tanya ya hatimu. Tanya ya hatimu, yang kamu sembah itu penciptamu atau bukan? Cuma itu aja. Keremen kan. Terus nabimu itu siapa? Kalau Nabi Muhammad ya sudah. Selain Nabi Muhammad nggak ada. Akui di dalam hatimu. Kalau nggak mengakui nggak bisa. Batal syahadatmu. Ojo Mau nabi siapa? Kalau mau nabi siapa kalau nggak Nabi Muhammad? Aku tanya. Tanya ya hatimu. Kalau saya boleh tanya, ulama warasul anbiya, yang namanya ulama itu mewarisi seluruh para nabi. Benar jelas nih plak nih. Enggak, tanya saja lah hatimu. Di situ ada nabi selain Nabi Muhammad apa enggak? Lah, penerusnya itu ya Kuli Amri sekarang ini. Ya Kuli Amri ya, kalau kamu nggak percaya sama Gus Tubi ya, Kuli Amri siapa ya sudah boleh saja. Bebas. Kita kan punya keyakinan di hati. Kalau nggak meyakini ya sudah, kamu cari Kuli Amri siapa gitu di hatimu yang bisa mendekatkan kamu dengan penciptamu. Yang penting itu bisa mendekatkan dengan penciptanya, mengakui dan meyakini bisa menyelamatkan di dunia dan di akhirat. Ya, Mas Zainal Abidin duluku. Gini saudaraku, saya ini mau menambahkan sedikit ya sebelumnya. Jadi intinya sekarang kita semuanya termasuk tergolong dari umat Muhammad. Nah, kita umat Muhammad mendapat meneruskan risalahnya Rasulullah Muhammad. Jadi kalau dulu syahadatnya syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Kan dulu di masa Rasulullah. Nah, karena sekarang Rasulullah sudah enggak ada, jadi yang ditetapkan di hati kita itu ulil amri yang bisa membimbing kita pada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kita itu generasi penerus risalah Muhammad. Jadi intinya kita di persaudaraan dunia akhirat hanyalah untuk meneruskan risalah Muhammad atau nenek moyang kita yang terdahulu mulai Nabi Ibrahim sampai Muhammad. Nah, karena Muhammad itu kan utusan Allah yang terakhir,
berarti kita semuanya mempunyai atau meneruskan risalah Muhammad, yaitu untuk mempercayai Tuhan yang Maha Kuasa melewati atau dari bimbingan kita, yaitu ulil amri kita. Jadi ketetapan di hati kita itu yang bisa membimbing kita untuk menuju Tuhan Maha Kuasa, yaitu ulil amri kita. Jadi kalau membahas Muhammad yang Abdullah yang itu sebenarnya kejauhan. Yang kita tetapkan sekarang itu ya sekarang di masa ulil amri. Kalau kita membahas yang dulu-dulu itu sudah kejauhan, kita nggak sama-sama nggak tahu, padahal itu yang sebenarnya nama itu kan gelar. Ya, aslinya itu siapa kita nggak tahu sebenarnya. Seperti contoh, ada kiai atau ulama itu kan banyak yang cerita seperti nikahnya Nabi Adam itu membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu pun kalau dimasukkan akal itu nggak masuk akal juga. Itu ada lagi kiai atau yang bilang syahadatnya ya masuk akal. Soalnya sudah mengucapkan Muhammad, berarti tahu Muhammad yang mana itu di hatinya sudah tahu dia. Jadi Nabi Muhammad itu Muhammad yang mana di hatinya pasti tahu. Iya pasti tahu. Tahu maksudnya. Kalau Muhammad banyak, sekarang juga ada Muhammad. Iya. Sekarang di Indonesia aja itu banyak nama Muhammad Zainal Abidin Asad. Makanya kita Muhammad itu Muhammad yang mana lah? Kita kan mengucapkan Muhammad kan situ tahu. Tauhidnya Muhammad, lakunya Muhammad. Tahunya Muhammad itu ya termasuk Rasul kita yang dipercayai meneruskan risalah, termasuk Nabi yang terakhir, yaitu ya iya. Ya hari kita harus mempercayai Muhammad itu Nabi yang terakhir. Iya betul, betul. Sebenarnya, oke. Ya itu. Gini loh, karena waktunya sudah habis, maka untuk pertemuan malam ini kita sudahi, kita lanjutkan keseruan ini. Ya, di RBTN bisa dilanjutkan ya, Lur. Karena di sini mau ada acara di siap. Lur, sudah Pak ya. Bapak Komandan, siap. Bapak Komandan Mas Iwan. Tetap dijaga persaudaranya, saudaraku semuanya. Oh iya. Saya selaku moderator. Terima kasih Mas kepada Iwan. saudaraku yang telah mengikuti Zoom sampai akhir episode ini. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semuanya saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.